Oke. Jangan rokok Agus, nanti kau ke band. Oke. Oke. Silakan. Apa yang mau ditanyakan atau mau tanggapin apa? Saya hanya ingin tahu tentang ketuhanan Kristen itu kayak gimana, gitu aja. Oke, saya kasih analogi boleh? Boleh. Ya. Kalau Yesus dilahirkan bukan Tuhan, betul? Betul. Ya. Allah tidak dilahirkan karena dia Tuhan. Betul? Betul. Oke. Yesus dilahirkan bisa membangkitkan orang mati, bukan Tuhan. Allah tidak dilahirkan. Kapan Allah membangkitkan orang mati? Melalui Nabi Muhammad. Silakan. Kalau dia Tuhan yang tidak dilahirkan, silakan. Allah membangkitkan orang mati melalui Nabi Muhammad. Karena Allah tidak dilahirkan, dia adalah Tuhan. Buktinya dia bisa membangkitkan orang mati melalui Nabi Muhammad. Silakan. Yesus bukan Tuhan karena dia dilahirkan. Ya. Allah adalah Tuhan, tidak dilahirkan. Kapan dia membangkitkan orang mati? Melalui perantara Nabi Muhammad. Jawab. Logika nih, logika ya. Saya yang tanya, Abah. Iya kan, saya udah jawab. Yesus bukan Tuhan karena dilahirkan, tetapi yang dilahirkan ini bisa membangkitkan orang mati. Ya kan? Nah, Allah adalah Tuhan karena tidak dilahirkan. Apakah Allah pernah membangkitkan orang mati melalui perantaraan Nabi Muhammad? Silakan. Logika nih. Saya sudah jawab dengan pertanyaan. Silakan. Kan yang saya nggak paham itu kadang-kadang kan orang Kristen itu memanggil Enggak, kamu ngerti nggak? Pernyataan saya kamu ngerti nggak? Enggak Bang, yang saya fokus Iya, itu, saya udah jawab nih. Yesus bukan Tuhan karena dia membangkitkan, karena dia melahirkan, karena dia dilahirkan, ya kan? Betul? Sepakat? Lah terus yang selama ini yang dianggap Tuhan Iya, orang ini Kristen saya itu jawab siapa? nih. Yesus bukan Tuhan karena dilahirkan, betul? Betul. Allah adalah Tuhan karena tidak dilahirkan dan tidak diperanakan, betul? Betul. Yesus bukan Tuhan, tetapi karena dilahirkan tetapi bisa membangkitkan orang mati. Lazarus, Betul. anaknya perwira bisa membangkitkan orang mati. Allah adalah Tuhan karena tidak dilahirkan. Kapan Allah membangkitkan orang mati? Melalui Nabi Muhammad. Nah, coba. Muter-muter Bang. Masih Ya, kalau muter-muter itu. inilah kecerdasan Muter-muter. oten-oten, kecerdasan orang Karisteng itu luar biasa, Bang. Kecerdasan oten-oten, kecerdasan Karisteng ini luar biasa. Saya ini Ya, hanya logikanya ketuhanan terlalu orang main Kristen, sekarang. Makanya kalau jadi Karisteng, logikanya pasti main. Tapi kalau belum Karisteng, logikanya tidak akan main, Bang. Tidak. Tapi kalau ketuhanan saya itu ya pasti Allah. Subhanallah. Iya, kalau memang Allah itu eksis, kalau memang Allah itu ada, kapan Allah membangkitkan orang mati melalui perantaraan nabinya, rasulnya, yaitu Muhammad yang kau imanin. Silakan. Ya kalau itu sesuka dia. Apa yang dia perintah. Loh, dia yang maha penguasa kok. Kalau maha kuasa tentunya dia bisa membangkitkan orang mati dong. Ya bisa dong. Ya udah, Cuma siapa kan yang dia bangkitkan? Gak cuma Ya, siapa yang dia bangkitkan? Kan kamu ya bilang, bisa aku kok. bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya kan? Nah, Iya. kapan Allah kalau maha kuasa bisa membangkitkan orang mati? Melalui utusannya yaitu Nabi Muhammadmu. Silakan. Bukti dia eksis dan ada. Oh, kamu membandingkan dengan Yesus ya? Loh, perintahnya beda-beda. Bingung dah. Nggak bingung. Bingung dah.
Abang itu nggak jawab pertanyaan saya loh. Saya sudah jawab itu. Makanya saya bilang logika kamu ngerti Terus yang nggak? dituhankan selama ini sama orang Kristen siapa? Yesus atau Bapak Satu atau Tuhan, hanya ada satu Tuhan saja, hanya Ya, ada itu satu siapa? Allah saja yaitu Bapa, hanya Ya, ada itu satu Tuhan siapa? saja yaitu Yesus. Ya? yaitu siapa? Yesus Yang atau kita Bapak atau imani Allah? adalah Allah Tritunggal yang memiliki firman dan rohnya yang kudus. Itu namanya kalau menurut saya orang Kristen itu membantah ajaran Kristen sendiri. Oke, bagaimana membantahnya seperti apa? Ya, Saya iya. ikutin mau kamu dulu. Aha. Dia membantah Saya dengan ikutin. ajaran Yesus sendiri. Iya, ajaran Yesus bilang aku dan Bapa adalah Esa. Saya nggak memahami Alkitab soalnya. Kamu Bisa ada bilang Tuhan ya, tiga itu gimana? ajaran Yesus berbanding terbalik dengan ajaran Bapa ya. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah Esa. Aku dan Bapa itu Esa. Bagaimana perbanding terbaliknya? Lalu ketika Yesus ini ada suara, inilah anakku yang aku kasih, kepadanya lah aku berkenan. Karena aku dan Bapa adalah Esa. Bingung? Yang Bingung, Maha memang Esa. logikanya nggak main. Bukan yang nggak main. Aku Silakan Bro dan Bapak Joseph. adalah Esa. Kasih buat dia lebih bingung lagi Bro Joseph. Buat dia bingung lagi. Nggak bingung saya. Ya, kalau Saya yang bingung malah ketuhanan orang Kristen itu kayak gimana? kalau misalkan kamu nggak bingung Yesus dengan ketuhanan, dianggap Tuhan, Bapak juga dianggap Tuhan. oi, dengerin saya. Jangan Nggak mikir. nyambung. Kalau kamu mikir kelamaan kamu bisa jadi nabi loh. Karena nabimu juga kayak gitu. Awalnya kayak kamu bingung sama konsep Kristen. Kalau kamu mengurai Alkitab kami nggak mampu. Coba diam dulu. Bagus. Agus, diam dulu. Coba Bro Joseph, silakan. Udah diam dulu. Oke siap, saya udah bilang dengarkan. Kali-kali sama teman-teman muslim, kalau kalian mikirin terus konsep kekristenan, terus kalian sok pinter sendiri, kalian nanti bisa jadi nabi loh. Karena ada nabi yang kayak gitu. Itu yang kalian ikutin kan kayak gitu, nabi. Gini ya, berbicara dengan konsep ketuhanan, kamu harus tahu konsep ketuhanan itu kami itu nggak bingung seperti kalian. Saya kasih tahu sama kamu. Ketika kalian menyembah Allah, saya tanya, ketika kamu menyembah Allah yang Azza wa Jalla itu, ya, deity itu, saya tanya, kamu bisa nggak menyembah Allah tanpa adanya Muhammad? Gimana? Bisa nggak menyembah Allah tanpa ada Muhammad? Ya nggak bisa. Nggak bisa, jujur dia. Saya kasih bukti ya, kalau kamu menyembah katanya cuman Allah, kamu sudah bilang, kamu nggak bisa menyembah Allah tanpa Muhammad. Loh, kalau Allah satu-satunya Tuhan, kenapa harus ada Muhammad? Bisa nggak tanpa ada Muhammad? Ya nggak bisa ya, kan dia utusan. Loh, harusnya bisa dong. Kenapa? Loh, ketika kamu bilang tanpa ada Muhammad kamu nggak bisa menyembah Allah, pertanyaan saya, emang sekarang Muhammad masih hidup ya? Hah? Sekarang Nggak, sekarang kan jangan kemana-mana. Jawab pertanyaan iya atau tidak. Saya tanya simpel. Pertanyaannya Gimana? Muhammad masih hidup atau tidak sekarang? ya sudah wafat. Sudah wafat. Iya, berarti tidak ada ya. Nah, terus kamu masih kalau bisa menanggap, menyembah Allah nggak? Ya sekarang saya tanya, kamu masih bisa sholat nggak? ya bisa, Bisa. Kamu masih bisa baca Bisa. Quranmu itu nggak? bisa. Nah, terus kenapa kamu bilang tadi nggak bisa menyembah Allah kalau nggak ada Muhammad? Berarti secara nggak langsung Muhammad dengan Allah itu Siapa satu. yang bilang? Ya, Siapa yang bilang? yang bilang. Kenapa? Amnesia. Kamu udah cocok lah paket combo kamu. Beneran kamu nanti diangkat jadi nabi ke-26. Soalnya nabi pendahulu kamu itu kayak gitu juga. Lupa dengan apa yang dia bilang. Dengerin saya serius sama kamu. Konsep ketuhanan kekristenan itu tidak berbicara Gimana? jumlah. Berbicara keesaan. Ya, Ya. di dalam kekristenan Allah itu esa. Dalilnya ayatnya jelas dalam 1 Timotius 2 ayat 5 pun Yesus Kristus mengajarkan hal yang sama dalam Injil Markus. Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Yang bicara itu siapa? Yang bicara itu siapa? Yesus. Yang bicara Yesus Kristus. Kemudian Ya. Rasul Paulus pun mengajarkan hal Sebentar. Yang bilang itu Tuhan Allah kita itu Esa. Itu siapa yang bilang itu? Yesus Kristus, Mas. Kamu tuh paket lengkap udah budek. Iya, berarti yang dianggap Tuhan itu bukan Yesusnya, berarti Allahnya itu. Ya Allah itu Yesus, Mas. Saya bisa buktikan Allah itu Yesus. Ya, berarti kita langsung aja ya. Sekarang saya tanya, yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati itu siapa? Nggak mudeng.
Masa kayak gitu kok dia? Udah jangan banyak pikiran. Kamu banyak pikiran beneran diangkat jadi nabi. Yang enggak mudeng itu kamu, yang ngeliru. Loh, saya Yang bisa lebih menyesatkan mudeng daripada ajaran kamu. Yesus sendiri ya kamu itu. Dengerin Mas, kamu cuman bisa Iya, baca iya. Quran saya. Kamu mau Pasti. bukti nggak? Saya lebih hafal Quran. Jelas-jelas Yesus bicara kayak gitu kok di Aduh, berisik. Buka Al-Baqarah ayat 210. Iris telinga saya, di situ terbukti Yesus itu Tuhan. Buka Al-Baqarah ayat 210. Kemana Quranmu? Buka Quran. Quranmu mana? Buka, ayo gas saya. Ayo tunjukkan kalau kamu lebih cerdas daripada saya. Tunjukkan kalau kamu Saya itu sok tahu. Silakan. Al-Baqarah ayat 210. Baca. Baca. Saya beli itu surat apa itu? Ya ampun, itu surat Al-Baqarah. Aisyah. Bang, kalau Al-Quran itu tidak bisa Baca kayak dulu, gitu. baca dulu baru ngomong. Baca dulu Nggak baru bisa. ngomong. Baca itu nggak harus ada urutannya. Nggak bisa. Ya udah baca, Itu. baca. Setiap Tidak ayat itu ada yang mereka artinya tunggu-tunggu sendiri-sendiri pada hari soalnya kiamat di kecuali Al-Quran itu. kecuali kedatangan apa? Allah dalam naungan apa? Naungan awan-awan bersama malaikat. Ya, untuk melakukan perhitungan, sedangkan perkara yang telah diputuskan kepada Allah segala perkara dikembalikan. Oke. Silakan Bro Yosef lanjut. Iya, nggak apa-apa. Itu stay di situ nggak apa-apa, Bang RK. Kalau Bang RK berkenan, itu stay di situ ya. Kamu pelototin, kamu baca bolak-balik di situ. Itu berbicara pada hari kiamat, kedatangan Allah. Kamu coba untuk hafalkan, kamu coba untuk visualisasikan kalau memang bisa. Tapi nggak bisa ya, katanya Allah kamu kan nggak nampak, nggak usah divisualisasikan Allah kamu. Tapi bagaimana penggambaran itu tentang hari penghakiman? Baca di situ Arabnya. Kalau kamu nggak percaya, iris kuping saya. Di situ ayat pertama berbunyi hal yang huruna illa ayatiyahumullahu dolalim. Tuh baca. Ya kan sama kan? Allah kami nggak akan nampak. Ya kamu. Bumi ini nggak akan mampu. Kamu baca di situ Allah kamu lihat kok datang kok. Kamu kenapa sih dari tadi saya bingung sama orang Islam itu menyangkali sesuatu tanpa ada dalil ilmiah. Nggak menyangkal. Karena Al-Quran itu artinya nggak segini, nggak sepotong-sepotong kayak gini. Oke, sekarang ada bukti. aturannya Bukti bacaannya. saya. Al-Quran. Kalau kamu bacakan di ayat ini, oh nggak nyambung. Oh, Itu menyesatkan nanti. Saya nggak mau baca. Your ummah Muhammad, dengerin saya. Alkitab Al-Quran itu bukan Alkitab. Jangan kamu samakan Al-Quran kamu ya karya Terus? sastra yang katanya Kamu kira terus kamu bacakan ayat ini, kamu potong-potong, nggak boleh. Di ajaran Islam tuh nggak boleh kayak gitu. Ada aturannya dengerin. bacanya. Bukan kayak kamu. Diam, saya tanya, yang Kristen saya atau kamu? Kamu itu ngawur. Yang Kristen menurut saya atau kamu? Kamu. Oke, sekarang saya tanya sama Bang RK sama 4.700 orang. Bagaimana narasi orang Kristen ketika dipertanyakan tentang dalil ayat Alkitab? Pasti kami selalu ngomong hal yang sama seperti kamu ucapkan. Jangan potong-potong ayat kami. Kenapa kami ngomong seperti itu? Karena di Alkitab kami, perhatikan ya, dengerin ya. Nanti kita akan buktikan. Ya, saya udah bilang, iris kuping saya, Al-Quran kamu itu Jangan tidak seperti bang, jangan sampai iris bang. Enggak apa-apa, saya ini murtad. Dengerin saya sudah mempelajari apa yang kamu belum pelajari sampai dengan detik ini. Dengerin saya. Kamu itu tidak mengetahui bagaimana Alkitab tertulis. Itu ada namanya perikop dan bab. Yang dinamakan perikop karena ayat per ayat itu saling berhubungan, saling berketerkaitan. Betul nggak teman-teman? Apakah itu sama dengan Al-Quran? Mari kita buktikan. Buka lagi Al-Baqarah ayat 210. Kamu baca ayat sebelum dan setelahnya. Kalau tidak nyambung, kamu harus konsekuensinya tetap jelasin. Al-Baqarah berapa? 209, 210, 211. Kita jabanin Oke. kemauan dia. Mana dipikir Alkitab satu perikop sama sapi betina. Maka jika kamu menyimpang dari jalan Allah setelah bukti-bukti kebenaran yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat 211 ya. 210-nya jangan dilengkap. 210-nya tetap biar saya pengen 210 tahu. ya. Udah dibaca nih. Kita lihat. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu pada hari kiamat kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan-awan bersama malaikat untuk melakukan perhitungan, sedangkan perkara mereka telah diputuskan kepada Allah. Allah lah segala perkara dikembalikan. Berikutnya. 211.
Tanyakanlah kepada Bani Israel. Nyambung nggak? Beberapa banyak bukti nyata Stop dulu kebenaran di situ. yang telah kami Stop dulu di situ, anugerahkan. Bang RK. Gua tanya, lu lagi ngomongin kiamat, tiba-tiba disuruh nanya ke Bani Israel. Hah? Nyambung nggak? Gua tanya. Ini lagi huru hara, orang lagi lari-larian, kiamat datang. Suruh nanya sama Bani Israel, nyambung nggak? Gua tanya. Ngotot, jelasin. Dibablasin dong, bacanya diterusin. Itu gimana? Berapa banyak bukti Jangan setengah-setengah. nyata kebenaran. Ya sabar, yang telah kami anugerahkan kepada mereka. Siapa yang menukarkan nikmat Allah dengan kekufuran setelah nikmat itu datang kepadanya, sesungguhnya Allah maha keras hukumannya. Oke, kita baca lanjut lagi. Ayat berapa nih, Yosef? Lebih enak nih. 212. Terserah sampai dia bisa menjelaskan, sampai dia puas katanya dipikir ayat Itu kan tadi perkataannya kan Kehidupan dunia, sabar sabar dulu Bro Yosef. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah, indah dalam pandangan orang-orang kufur, dan mereka terus menghina orang-orang yang beriman, padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat. Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Kita lanjut. Ya, sampai dia puas ya 213. ini melenceng. 213. Sabar. Manusia itu dahulunya umat satu dalam ketauhidan. Ya, setelah timbul perselisihan lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira. Silakan, saya udah bingung nih juga ini. Udah bingung kan? Nih, Kayak ini. saya kasih garis besar Tadi, ya. Dengerin. Ya. Saya kasih garis besar ya. Dengerin Itu dulu. ayat 210. Dengerin dulu. Enggak ada yang mau Sebentar. dengerin lu, enggak ada yang mau dengerin lu. 210. Tadi saya yang tanya. Dengerin, udah dibacain, lu punya kitab yang katanya suci, yang katanya nyambung itu, dengerin. Saya kasih garis besar. 210 itu berbicara tentang hari yang akan datang, hari kiamat, betul nggak? Itu hari yang akan datang. Ya. 211 sampai berikutnya, 211 itu disuruh nanya ke Bani Israel, balik ke masa lampau. 212 tiba-tiba Allahmu itu membuat lirik lagu, kau begitu indah di mataku. Nyambung nggak kira-kira? Tiba-tiba bilang lagi, Allah telah mengutus umat yang dahulu satu, balik lagi ke masa lampau. Ini alurnya maju mundur. Saya tanya, di mana nyambungnya? Coba jelasin sekarang. Saya tantang kamu jelasin dari ayat 210 poinnya itu saja. Jelasin. Mikmu dibuka. Jangan di ini. Buka mikmu, jangan di ini. Biar saya ini. Buka mikmu. Oke. Silakan. Itu kalau menurut saya itu salah. Kalau kamu mengartikan Al-Quran saya itu salah. Itu enggak gitu caranya. Cara mengartikan Al-Quran itu butuh proses panjang. Dari satu kalimat-kalimat itu ada artinya sendiri. Enggak gitu. Enggak kayak baca Quran. Gini. Bagus. Kalau kamu mau lebih Gini. paham, lebih baik. Gini, ya, bagus. Gini. Bagus pernah tertawa sekolah saya. SMA enggak? Sabar, Bagus pernah sekolah SMA enggak? Enggak pernah sekolah. Saya enggak pernah Saya sekolah. tanya, pernah tamat SMA enggak? SD aja nggak tamat kok. TK pun saya nggak sekolah. Oke. Aduh. udah. Mereka sorry. Biar gampang gini aja ngetesnya. Kamu tahu surah Al-Baqarah kan? Tahu kan? Tahu toh. Oke. Kalau itu Surah kan Al-Baqarah tahu, saya minta tapi- nggak susah-susah. Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Coba bacakan tanpa melihat Al-Qur'an. Loh, kalau saya nggak hafal kan? Oh, Al-Qur'an jadi itu. kamu ngapain? Memang nggak hafal. Bukan, dengerin, udah diam. Saya bisa buktikan saya lebih hafal daripada kamu. Mau bukti? Nggak perlu saya. Nggak Alif perlu. Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina hum. Kamu itu nggak malu dari tadi ngebantah saya, bahkan Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5 aja kamu nggak hafal, ngapain? Hah? Terus saya harus dengerin kamu untuk membela Tuhanmu itu. Nggak. Konsepnya tadi nggak gini, Mam. Dengerin dulu. Konsepnya tadi apa?
Kan Konsepnya. saya yang tanya duluan tentang Iya, ketuhanan. kamu tentang- bertanya tapi dengerin. Iya, kan saya pengen memahami kamu aja, membantah. nggak pengen berdebat saya. Dengerin, ini yang paling saya nggak suka Terus dari kamu, orang Islam. iya gitu loh Bang. Dengerin. Oke, Kamu biar nggak saya tahu. jawab Bang Dengerin Joseph. dulu. Daripada Enggak, dia ini. saya kasih tahu ya, Ya, aku alasan kenapa saya tanya bisa seperti sama Bang ini kok. Islam. Dengerin saya. Enggak, Sebelum kamu Bang ngomong. Hos, saya tanya Bang Hos ini loh. Kamu tuh nggak Kan ada tadi ilmu. kan Kamu konsepnya saya selesaikan dulu hanya Bang Joseph, ingin selesaikan tahu dulu Bang tentang Joseph, silakan. Ya, saya selesaikan ya, dengerin saya. Alasan saya kenapa saya bersikap seperti ini dengan muslim. Saya tanya kejujuran teman-teman yang muslim deh, paling nggak malu nggak punya saudara seiman seperti ini. Saya tanya sama yang Kristen, dapat manfaat nggak kira-kira ngedengerin orang seperti ini? Sudah jujur dia tidak tahu apa-apa. Maksud saya begini loh. Ada ungkapan diam itu emas, betul nggak? Ada ungkapan juga tong kosong nyaring bunyinya. Dengarkan saya, selama saya live selama ini dan juga Bang RK live, Bang RK juga ngerasain hal yang sama. Tidak pernah sama sekali kami ada niatan mau mengutak-atik iman kalian. Kami hanya ingin tahu, sama seperti kalian ingin tahu. nggak akan runtuh iman saya. Dengerin saya belum selesai ngomong. Ketika kamu mendengarkan penjelasan dari Bang RK dan saya, kalau kamu flashback, kalau kamu mau tanya sama orang yang nyimak dari tadi, kamu itu membantah, denial. Kita nggak ada masalah loh guys, 5.000 orang pasang kupingnya. Saya Bang RK nggak keberatan kalau teman-teman Islam mau 2.000 orang, 3.000 orang di sini membantah, nggak percaya, itu hak kalian. Tapi ketika kalian datang ke sini, ngomong terus terang di depan publik 5.000 orang, kalian nggak setuju. Karena kami sudah memberikan dalilnya, karena kami sudah menyajikan datanya. Bu, ya kalian sebanding tunjukkan data yang membantah Yesus bukan Tuhan, paham? Bukannya malah, enggak nyambung, Saya ini. enggak mudeng. Itu Islam. Bang Joseph, dengerin dulu, jangan merocos dulu. Saya ini tanya, saya bukan mendebat ketuhanan kamu. Ya, apa yang kau Dengerin tanyakan? dulu. Apa yang kau tanya? Silakan, apa yang kau tanyakan? Kamu Silakan. ini Apa jangan yang kau merocos seenak mulutmu. tanya? Iya, Saya langsung, ini langsung, tanya. langsung, langsung dengan saya. Coba apa yang mau kau tanyakan? Saya ini Silakan. nggak berdebat. Iya, ketuhanan apa yang kau kamu kok. tanyakan? Iya, langsung aja dengan Ya saya. tadi Apa pasti yang- kayak Oke, kan saya gini tanya. brother. Ya, kamu dengar baik-baik. Kalau bicara Yesus Tritunggal, atau Bapak ya, atau Allah gitu. Kan cuma gitu Iya. kok membawa ya, sampai ya ke kamu dengar, agama saya. dengar. Kamu butuh jawaban Pengen kan? tahu aja. Nah, dalam kealahan itu, ya, Nah, Bapa gimana? itu sang sumber, ya. Hmm. Bapa memiliki Ya. firman-Nya dan memiliki rohnya yang suci. Ya. Dan kalau Allah tanpa firman berarti bukan Allah. Kalau Allah tidak memiliki firman, Ya, bagaimana dia mengatakan dia melakukan segala sesuatu? Ya. Nah, sekarang Allah dan roh yang suci itu disebut sebagai esa, disebut sebagai unity. Ya, keesahan yang mutlak. Ya, itu esa, unity. Ya, kesatuan. Ya, bukan absolut, kesatuan, ya. Nah, kita melakukan segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu semuanya unity. Ya, contohnya handphone yang kau pegang itu disebut unity. Ya. Kenapa saya bilang unity? Kamu lihat handphone yang kau pegang itu satu atau dua? Satu. Satu. Tetapi kamu Satu. lihat di dalam handphone itu ada LCD-nya, ada motherboard-nya. Kelihatan satu. Nah, itu yang dikatakan sebagai unity. Di dalam kealahan itu memiliki firman-Nya dan rohnya yang suci. Itu unity. Kamu lihat mic yang saya pegang. Kelihatan satu, tetapi di dalam mic ini ada komponen-komponen. Nah, ini unity. Ya. Kemudian apa lagi? Nah. Kita utamakan dengan Nah, apa ini lagi? Ini Kita jelas. utamakan dengan apa? Kita utamakan dengan buku. Buku ini kelihatan satu, tetapi di dalam buku ini ada apa? Ada kertas. Ya, Ada ini sampulnya. jelas. Oke. Nah, Betul. itulah Allah. Allah itu bukan melihat berapa jumlahnya, ya. Tetapi Ya. Bapa, firman-Nya dan roh yang suci itu adalah kesatuan yang esa, disebut sebagai unity. Udah.
Ya. Nangkap? Kan gini Bang, tadi kan saya hanya tanya ketuhanan orang Kristen itu kayak gimana. Terus abang yang itu membantah. Ya udah, jangan kau benci dengan dia, udah. Kau benci dengan dia. Bukan nggak benci saya. Terus Ya sudah membawa jangan benci. agama. Saya ini dari tadi Iya, dari tadi kan- ada cium ini kucing ada di sini bau kali ini. Kan kita masih narasi masa nolok Ya, udah. gimana, terus kayak gimana. Ya udah ya, udah ada Ya, jawaban, udah dapat jawabannya. Oke, Udah. jadi kapan kamu murtad? Kan saya tanya. Oh ternyata kayak gitu. Saya juga pernah tanya orang Hindu kayak ketuhanan orang Hindu itu kayak gimana. Ini ternyata Nah, patung kamu kayak dengar, gini. Yesus itu memiliki dua natur. Sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Kenapa dia memiliki dua natur? Ya, dia adalah ilahi. Ilahi itu dia adalah kodrat, dia itu ilahi adalah kodrat firman Allah yang adalah Allah. Firman Allah yang adalah Allah menambahkan rupa manusia sehingga dia Allah dan dia manusia. Nah, sekarang kalian sering mengatakan bahwa Yesus Kristus itu ciptaan. Pertanyaan saya, apakah Yesus ini adalah firman Allah? Apakah firman Allah itu ciptaan? Ciptaan. Jika firman Allah itu, logika lagi nih, kamu harus nangkap. Jika Iya. firman Allah adalah, dengar baik-baik, jika firman Allah adalah ciptaan, apakah Allah sebelumnya tidak punya firman? Untuk apa dia ciptakan firman? Bagaimana dia menciptakan firman kalau dia tidak punya firman? Tujuan dia menciptakan firman itu apa? Lah dia belum punya firman, bagaimana dia ciptakan firman? Ngerti nggak? Oh, Jadi bagaimana mungkin kau mengatakan firman Allah itu adalah ciptaan? Itu akan falasi ketika kau mengatakan bagaimana Allah menciptakan firman apakah sebelumnya dia tidak punya firman? Makanya Yesus Kristus adalah firman Allah, bukan ciptaan. Bagaimana mungkin dikatakan ciptaan? Apa buktinya dia adalah firman Allah? Bisa membangkitkan orang mati, punya kuasa. Bisa punya kuasa mengampuni orang. Bisa punya kuasa membuat mata orang buta itu bisa melihat. kalau itu Makanya saya percaya. kasih logika, makanya dengar bagus. Makanya saya kasih logika di awal. Logika di awal adalah jika kau mengatakan Yesus bukan Tuhan karena dia dilahirkan, dia bisa membangkitkan orang mati. Jika kau mengatakan Allahmu adalah Tuhanmu karena tidak diperanakan dan tidak dilahirkan, kenapa dia tidak bisa? Apakah dia bisa membangkitkan orang mati melalui Rasulnya yaitu Muhammad? Karena Yesus adalah Tuhan, Sang Ilahi itu, makanya dia punya kuasa menghidupkan orang mati. Makanya kalau saya tanya kepada kalian semua, apa kuasa Allah kamu, eksistensi keberadaan Allah kamu terhadap nabinya? Tidak ada yang bisa jawab itu. Maka dari itu, karena Yesus bisa membangkitkan orang mati, dia menjanjikan hal yang sama juga kepada setiap orang yang percaya. Bahwa suatu saat pada hari kiamat nanti, saya akan datang untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Dia akan membangkitkan kita untuk hidup yang kekal, bukan untuk binasa. Makanya di dalam syahadat rasuli kami, syahadat iman kami, ya mengatakan aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal, amin. Kebangkitan badan pada hari kiamat nanti karena Yesus sendiri menjanjikan atas dasar sudah dia lakukan. Dan kami percaya. Karena dia pernah melakukan itu. Bagaimana kalian bisa percaya bahwa nabimu memberikan syafaat? Apakah dia bisa membangkitkan kalian pada akhir zaman nanti? Siapakah yang pernah dia bangkitkan ketika dia diutus ke dalam dunia ini? Coba. Hendaklah yang berakal merenungkan apa yang saya katakan. Bingung ya? Ya, bingung. Bingung, Ya, terima saya. kasih banyak Bang Bagus Budiman.